Yo gengs, jadi kemarin itu ada yang komen bagaimana sih sifat aslinya Kurumi gitu. Jadi dia itu bingung guys, gimana sih sifat aslinya Kurumi gitu ya. Nah di video sekarang kita akan membahas tentang waifu sejuta umat itu ya, atau bisa disebut juga Kurumi ya. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian klik subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian agar kalian tidak ketinggalan video menarik tentang anime gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita intro dulu guys. Jadi, pada umumnya Kurumi itu sifatnya itu dia seperti seorang psikopat atau jahat gitu ya guys. Namun sebenarnya dia enggak gitu juga guys. Ya cuman dia itu kayak kerasukan atau apalah gitu. Soalnya teori ini didukung pada movie Death a Bullet Nightmare or Queen. Jadi jika kalian pernah nonton movie ini, kalian pasti tahu lah ya. Jadi ini tuh movie ini tuh menjelaskan bahwa seorang spirit Kurumi yang ditelan oleh Kurumi aslinya atau diberi sebuah hukuman gitu. Jadi dia itu pergi ke sebuah dimensi lain, atau kalau bisa disebut juga sih itu alam baka atau akhirat atau gimana lah gitu. Nah di movie ini dia itu dijelaskan dia itu dites gitu. Jadi kalau misalkan dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya, dia bisa lagi kembali ke dunia aslinya atau dunia bumi lah gitu ya. Jadi pada movie ini diceritakan Kurumi dulunya hanya seorang pelajar biasa pada umumnya ya. Malahan dia mempunyai teman yang bernama Sawa. Layaknya seperti manusia biasa ya. Namun dia ditunjukkan sebuah scene, yaitu Kurumi membunuh Sawa atau temannya sendiri gitu. Dan diketahui juga Sawa adalah seorang queen di movie ini. Jadi kalau bisa kita lihat itu si Sawa ini adalah raja atau ratu yang ada di movie ini gitu. Pada awalnya Sawa biasa saja, namun ketika dia sedang di alam baka atau akhirat gitu ya, dia dihasut oleh sebuah sosok atau sosok kebencian apalah gitu ya. Kalau kalian tahu, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Sosok ini itu membuat Sawa menjadi queen atau gambaran seperti Kurumi ya. Kalian bisa lihat lah, ini ada agak mirip sama Kurumi gitu. Nah, bingungnya itu sifat Kurumi itu jahat atau baik gitu ya. Apakah sebelum Kurumi jahat dia juga dihasut seperti Sawa gitu ya? Ya, bingung ya guys ya. Menurut teori gua sendiri ya guys ya, Kurumi itu baik ya guys. Cuman dia itu dihasut oleh sesuatu gitu ya, kayak Sawa gitu. Teori ini bisa dilihat di sebuah series Dead Alive Season 2 dan Dead Alive Season pertama ya. Di Dead Alive Season pertama itu, bayangan Kurumi atau spirit Kurumi itu menyelamatkan Shido pas jatuh dari gedung. Cuman spirit ini Kurumi itu dibunuh oleh Kurumi yang aslinya gitu ya. Nah, terus di season 2-nya ada spirit Kurumi yang ngedate sama Shido atau pacaran sama Shido. Di sana damai-damai saja dan tentram ya, gak ada keributan sama sekali gitu. Dan juga mereka melakukan foto bersama. Lalu ia juga ngomong kepada juru kameranya, ini adalah terakhir baginya bersama Shido, atau ini adalah sebuah foto terakhir bagi dirinya gitu. Ya dia itu kayak pengen mati lah atau apalah gitu. Lalu setelah bermain-main, Kurumi itu dibunuh lagi oleh Kurumi asli. Nah, foto tadi itu adalah foto terakhirnya gitu. Soalnya dia itu pasti sudah tahu bahwa dia kalau melakukan hal ini dia pasti dibunuh lagi gitu. Nah, Kurumi yang di sini itu ya, itu adalah Kurumi yang di season pertama ya guys, yang dibunuh gitu ya, yang di atas gedung itu. Kalau bisa disebut juga sih, spirit ini itu adalah spirit gagal kata Kurumi ya. Soalnya semua spirit Kurumi itu sifatnya itu jahat-jahat semua dan juga tunduk pada perintahnya gitu ya, gak menentang sama perintahnya gitu. Faktanya Kurumi itu jahat. Jadi semua Kurumi spirit Kurumi atau bayangannya itu adalah jahat semua gitu. Kalau menurut gua sih ya, ini juga dari beribu-ribu atau berjuta-juta bayangannya ada satu yang baik seperti sifat Kurumi dulunya. Ngerti gak sih? Jadi intinya gini, walaupun Kurumi itu jahat, namun ada yang baik juga. Jadi kalau misalkan 99% jahat, tapi cuman hanya 1% baiknya gitu. Soalnya Kurumi di movie itu adalah 1%-nya gitu. Jadi yang Kurumi yang masuk ke dunia lain atau dimensi lain itu adalah 1%-nya guys. Terus juga dia juga berjanji bahwa dia akan bertemu lagi
bersama Shido kalau misalkan dia itu berhasil bebas dari dimensi itu ya. Apakah gitu ya 1% ini akan mengalahkan Kurumi yang jahat yang di bumi itu? Apakah malah sebaliknya gitu ya? Apakah dia akan mati gitu ya? Oke, ini kalau menurut teori gua ya. Terus ada teori dari teman gua itu ya, gua udah tanya-tanya ke teman gitu ya. Nah, ini itu ada yang jawab gitu ya. Teman gua yang bernama Bintang itu. Dia jawab. Nah, dia itu menjawab, katanya dari penglihatan gue sifat Kurumi itu tergantung Kurumi dari universe mana gitu. Jadi dari dimensi mana atau universe mana gitu. Soalnya Kurumi itu salah satu spirit yang mengambil konsep multiverse atau universe gitu ya. Multiverse universe gitu. Jadi dia itu kan dia itu kekuatan Kurumi itu kan bisa menjalani waktu, bisa kembali lagi waktunya gitu, bisa menghentikan waktu gitu. Jadi dia itu multiverse gitu. Bisa dibilang klon Kurumi itu ia panggil dari universe lain. Jadi klon-klonnya itu atau bayang-bayangannya itu dia itu mengambilnya dari universe dulu gitu atau zaman dulu gitu atau masa lalunya gitu. Jadi semuanya itu bersatu gitu. Jadi kan kalau misalkan dia mengambil dari masa lalu gitu, pasti otomatis gitu ya, yang 1% tadi itu yang di movie itu pasti keambil gitu. Soalnya dia itu Kurumi yang baik gitu. Jadi si Kurumi itu salah ngambil gitu ya, salah ngambil Kurumi yang baik gitu. Terus jadi kalau lu tanya sifat asli Kurumi itu katanya gitu, seperti di spin off-nya gitu, seperti di spin off-nya gitu. Karena memang itu lore story Kurumi gitu ya. Ini menurut teori teman gua gitu ya, bisa dimengerti gitu. Jadi dia itu Kurumi itu kan ahli waktu gitu kan, bisa kembali ke masa lalu atau ke masa depan gitu kan dengan kekuatannya gitu. Nah, pasti dia itu mengambil Kurumi yang lain gitu untuk bersatu gitu atau gimana untuk membuat sebuah army atau pasukan gitu ya. Ya ini juga gue belum tahu sih gitu. Soalnya gue gak baca manganya gitu. Kalau kalian baca manganya, kalian bisa dikoreksi aja di kolom komentar gitu. Tinggal komen aja, tinggal tulis gitu ya. Oke, segitu saja teori dari KP Anime. Semoga bisa dipahami ya, soalnya ini kalau ngejelasinnya sih agak susah gitu ya, agak susah sih. Ini juga temen gue sih ini teori temen gue sih ya masuk akal gitu ya, masuk akal gitu ya. Oke, segitu saja dari Kepler Anime, semoga mudah dipahami. Gua di sini Kepler Anime pamit, dadah.